Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas UTS kami. Yang pertama ada Rianto, yang kedua ada Fariski Aditya, yang ketiga ada Muhammad Sahlan, yang keempat ada Rizky Oktaviano, yang keempat saya sendiri dan di Hariman, yang keenam Dimas Danardana. Saya akan menjelaskan penjurnalan. Penjurnalan adalah meringkas transaksi secara sistematis. Di akuntansi, fungsi ini lazim disebut juga pencatatan pertama atau the original entry. Disebut sistematis karena penjurnalan berlandas pada sistem pencatatan berpasangan. Secara spesifik, sistem pencatatan berpasangan di penjurnalan menuntut terjadinya dua hal berikut. Yang pertama, minimal 2 akun berubah, dan yang kedua, total perubahan nilai moneter dicatat secara seimbang di dua sisi debit kiri dan sisi kredit di kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Danardana. Saya akan melanjutkan materi tentang penjurnalan. Untuk kepentingan pembelajaran, informasi penting tentang transaksi yang lazim tercantum di penjurnalan minimal adalah sebagai berikut. Yang pertama ada akun-akun yang berubah. Yang kedua yaitu nilai rupiah transaksi. Yang tiga debit kredit. Keempat ada tanggal transaksi. Yang kelima ada deskripsi singkat transaksi dan kode akun jika diperlukan. Lanjut yaitu buku jurnal. Media penjurnalan lazimnya disebut buku jurnal, book of journal. Terdapat 2 tipe buku jurnal, yaitu buku jurnal umum, general journal, dan buku jurnal khusus, yaitu special journal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fariski Aditya. Di sini akan meneruskan jurnal umum. Jurnal umum adalah sebuah jurnal yang dipergunakan untuk tempat melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan pada perusahaan dalam suatu periode tertentu. Di sini ada format buku jurnal umum. Di sini ada tanggal, nama akun, dan deskripsi singkat. Terus ada debit atau rupiah, kredit atau rupiah. Di sini juga ada jumlah total. Fungsi jurnal. Jurnal dalam siklus akuntansi memiliki 5 fungsi penting untuk sebuah perusahaan jasa. Adapun kelima fungsi tersebut adalah 1. Fungsi historis, 2. Fungsi pencatatan, 3. Fungsi analisis, 4. Fungsi instrukturasi, 5. Fungsi informatif. Sekian dari saya. Di sini ada contoh penjurnalan. Berikut ini contoh penjurnalan di buku jurnal umum untuk transaksi tekun. Transaksinya ada tanggal 13 Desember, tekun membeli secara kredit bahan habis pakai atau supplies 10 rim dengan harga Rp35.000 per rim. Nah, pengukurannya yaitu 10 rim dikali 35.000 sama dengan 350.000. Nah, analisis faktanya yaitu bahan habis pakai bertambah 350.000 dan utang usaha bertambah menjadi 350.000. Mekanismenya yaitu debit kreditnya. Bahan habis pakai ditaruh di debit dan utang usaha dimasukkan di kredit. Nah, di sini juga ada tabel contoh penjurnalannya ya. Tanggal 13 Desember. Nah, nama akunnya itu bahan habis pakainya itu dimasukin ke debit sebesar Rp350.000 dan utang usahanya dimasukin ke kredit sebesar Rp350.000. Ada pula di sini contoh yang kedua, transaksi tanggal 23 Desember, tekun melunasi utang Rp350.000 ke rekannya.
pengukurannya yaitu 350.000. Analisis fakta, utang usaha berkurang menjadi 350.000 dan kas juga berkurang menjadi 350.000. Mekanisme debit kreditnya yaitu utang usaha didebit dan kas dimasukkan ke kredit. Di sini berarti di dalam tabelnya pada tanggal 23 Desember utang usahanya dimasukkan ke debit sebesar 350.000 dan kas pelunasan atau utang usahanya atau kasnya ini kita masukkan ke kredit ya, ke sebelah kanan, Rp350.000. Jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan yang sejenis dan seringkali terjadi sesuai dengan urutan waktu terjadinya. Jenis jurnal khusus. Buku jurnal khusus lazimnya terdiri dari 5 bagian. Pertama, buku jurnal penjualan kredit. 2. Buku jurnal pembelian kredit. 3. Buku jurnal penerimaan kas. 4. Buku jurnal pengeluaran kas. 5. Buku jurnal umum. Sebaik saya akan menjelaskan jenis-jenis buku jurnal khusus. Buku jurnal khusus lazimnya terdiri dari 4, yaitu 1. Buku jurnal pengeluaran kredit. 2. Buku jurnal pembelian kredit. 3. Buku jurnal penerimaan kas. 4. Buku jurnal pengeluaran kas. 5. Buku jurnal umum. Manfaat jurnal khusus. Di bawah ini adalah manfaat dari jurnal khusus. 1. Menyebabkan terjadinya pembagian kerja. 2. Memudahkan untuk posting ke buku besar. 3. Pengendalian internal menjadi lebih baik. 4. Menghemat biaya dan tenaga.